Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak biasanya kita beribadah seperti ini, tetapi kita tetap beribadah untuk selalu setia di dalam melayani Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian, ajarku menghitung hari-hari. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Kita bangkit berdiri. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Sekali lagi. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Kita mengangkat tangan kita. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap dan takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan setia-Mu, maka kehidupan kami ini masih beroleh kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Sungguh Tuhan,
berbahagia karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan untuk dapat memuji mengagungkan nama Engkau, biarlah Engkau sucikan kehidupan kami terlebih dahulu Tuhan. Baik anak-anak-Mu yang ada di sini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan sucikan Tuhan. Tuhan jamah dari ujung rambut hingga sampai ke telapak kaki Tuhan, agar ibadah kami ini Tuhan boleh layak dan berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau pimpin ibadah kami saat pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu jikalau kami beribadah kepada Tuhan, kuasa iblis, roh jahat, setan, sakit penyakit, roh apapun Tuhan yang bukan berasal dari Engkau, dia selalu mengganggu kehidupan kami dalam memuji dan mengagungkan nama Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami panggil namamu untuk menyingkirkan semuanya Tuhan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau segenap kuasa iblis, roh jahat, setan, sakit penyakit, engkau diusir, pergi keluar. Darah Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam satu namamu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sambut pujian kita dengan pujian hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Puji nama Tuhan ya. Hari berganti hari, hari lepas hari, kita harus cinta kepada Tuhan Yesus supaya kehidupan kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang.
Puji nama Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya yang kita nanti-nanti, yaitu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
di dalam memuji dan mengagungkan nama Engkau. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi ya pada saat pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji nama Tuhan. Ayo persiapkan dirimu, persiapkan Alkitabmu. Kita mau membaca firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal 5. Ya, Lukas pasal 5. Di situ Tante Rus ambil ayat 1 sampai 10 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 10. Judulnya di situ penjala ikan menjadi penjala manusia. Iya, Tante Rus baca ya, ayat demi ayat, lalu Tante Rus terangkan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita baca ayat 1 dulu. Di mana Yesus berada pada saat pagi hari itu? Tuhan Yesus berdiri di pantai Genesaret atau Kineret ya. Dalam bahasa lainnya itu Kineret atau Genesaret atau Galilea ya. Dikatakan sedang orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus hendak apa? Hendak mendengarkan firman Allah. Nah, kalau kita lihat dan kita baca bahwa orang-orang ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buktinya dia mengerumuni Tuhan Yesus. Ayo kita lanjutkan dulu. Ayat 2. Ia melihat Yesus ini ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya, kalau tadinya Tuhan Yesus itu ada di tepi pantai ya. Tapi karena di situ ada perahu, perahunya itu perahunya Simon Petrus, dan perahunya Yohanes, Yakobus dan Yohanes ya. Jadi Simon Petrus itu punya saudara Andreas, sedangkan Yakobus punya saudara Yohanes, yang dua-duanya memiliki perahu. Kalau Petrus saudaranya Andreas, dia memiliki satu perahu. Yakobus sama Yohanes itu anak-anak Zebedius ya. Itu juga. Nah, pada waktu itu perahu sedang disandar. Berarti semalaman perahu itu sudah bekerja, karena kita tahu ya yang sudah sekolah ya, yang di SD, kapan nelayan itu berangkat? Kalau sore malam hari dia ada, karena anginnya angin darat ya, dia surung ke dalam laut untuk mencari ikan. Pagi hari angin laut, kembali lagi. Lalu Tuhan Yesus mengutus Simon ya, untuk apa? Untuk membawa perahu, menolak itu artinya membawa perahunya lebih sedikit ke dalam. Lalu Tuhan Yesus berbicara di situ ya, menyampaikan firman Tuhan di situ. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan tentang apa yang Tuhan utuskan kepadanya ya. Tuhan Yesus itu tugasnya di dunia itu untuk mengabarkan Injil artinya berita keselamatan. Nah, selesai seperti itu, lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Iya, yang artinya tadi setelah mendengarkan berkat rohani, sekarang Tuhan juga akan menyediakan berkat yang jasmani. Tapi bukan hanya diberi, tapi Petrus diberi perintah, tolakkan perahumu lebih ke dalam, artinya ke dalam danau yang lebih
dalam lagi, karena kalau yang di pinggir itu kurang dalam, nggak ada ikannya ya. Ikan itu seneng berada tempat dalam ya, tempat yang banyak airnya. Tapi bagaimana Simon menjawab? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Anak-anak, kalau kita ketahui ya, Rasul Petrus ini rasul yang paling tua ya. Mungkin pada saat itu usianya Rasul Petrus ini lebih tua dari Tuhan Yesus ya. Tetapi Rasul Petrus itu sangat taat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Yesus katakan, Petrus melakukan ya. Di sini katakan guru. Nah, dipanggilnya guru karena dia gurunya ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya Petrus semalam-malaman, Petrus dan saudaranya dan teman-temannya tadi itu semalam sudah mencari ikan. Ya, bekerja keras artinya nggak males ya, mencari ikan, tapi dia tidak mendapat ikan. Tapi Petrus katakan, tetapi karena Engkau menyuruhnya, karena gurunya menyuruh, maka aku akan melakukan. Itulah bukti ketaatannya Petrus. Petrus tidak menganggap bahwa dirinya tua harus dihargai, tidak. Tetapi Yesus itu yang menjadi gurunya, walaupun mungkin ya pada saat itu Yesus masih usianya masih muda ya. Pada waktu Yesus mulai melakukan penginjilan, pada waktu Yesus mulai melakukan pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menunjukkan Allah itu yang sebenarnya, Yesus baru berusia 30 tahun. Anak-anak ya, berusia 30 tahun. Tapi Petrus sangat taat. Apa selanjutnya? Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ya, kalau tadi Petrus menangkap semalam-malaman, satu malam semalam itu ada 12 jam. 12 jam Petrus mencari ikan, menjala ke sana kemari, tidak dapat. Tapi setelah Yesus katakan tebarkan jalamu, dan Petrus taat, Petrus mendapat banyak ikan sampai katakan apa? Jalannya mulai koyak sampai hampir robek. Ya, koyak itu sama dengan robek. Apa yang dilakukan Petrus? Kita lanjutkan. Lalu itu ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan anak-anak ya, ini tadi sampai hampir robek, sampai hampir koyak. Karena apa? Karena saking banyaknya ikan. Tapi Petrus belum mengetahui seberapa banyaknya ikan sampai membuat jalannya hampir robek. Nah, tidak tahunya setelah ia panggil temannya, minta tolong temannya, ayo bantu aku untuk mengangkat jala ini. Ternyata apa? Setelah dibantu teman-temannya, ikan itu ada berapa banyak? 2 perahu. Berapa banyaknya? 2 perahu. Bukan hanya 2 perahu, tapi dikatakan sampai perahunya hampir tenggelam. Berarti saking banyaknya ikan. Puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengadakan mujizat kalau orang itu percaya dan taat kepada firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus akan mengadakan mujizat. Yang semalam-malaman Petrus bekerja keras. Kenapa? Petrus bekerja keras itu dengan kekuatannya sendiri dan dia tidak mengikut sertakan Tuhan. Tapi di sini Tuhan ikut serta, artinya Tuhan turut campur tangan untuk memberkati Petrus. Asal apa? Asal Petrus mau melakukan firman Tuhan. Ya tadi Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu. Petrus mentaati firman Tuhan. Nah, setelah Petrus mendapat berkat yang begitu melimpah, bagaimana sikap Petrus? Ayo kita lanjutkan ya. Ayat 8.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa." Begitu kata Petrus. Ya, Petrus tidak merasa bangga akan dirinya, tapi setelah ia diberkati, Petrus mengatakan, "Aku tidak layak." Ya, dengan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa." Jadi Petrus di sini selain dia taat, ya mau melakukan firman Tuhan, Petrus itu punya sikap yang rendah hati. Ya, setelah dia melihat berkatnya yang begitu melimpah, Petrus bukan pongah, bukan sombong. Ini loh aku dapat ikan banyak. Tidak, kalau aku tadi tidak mau menebarkan jalaku, tak mungkin dapat ikan banyak. Tapi Petrus tidak seperti itu. Ya, Petrus katakan setelah ia diberkati Tuhan, Petrus semakin merendahkan diri. Ia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia katakan, "Aku adalah orang berdosa." Sebab ayat 9, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Itulah berkat Tuhan. Ya, sekarang kita mau masuk arti firman Tuhan ini yang lebih dalam. Kalau tadi Petrus diajak Tuhan Yesus untuk ke dalam, lebih ke dalam. Nah, kalau Petrus mau taat, kalau Petrus mau melakukan, maka berkat Tuhan itu akan dilimpahkan. Baik berkat rohani yang tadinya kan banyak orang itu bersama-sama dengan Petrus, dia menerima berkat rohani. Ya, yang sudah kita baca tadi, banyak orang berkerumun ingin mendengarkan firman Tuhan. Di situ Yesus memberikan berkat rohani. Kalau berkat rohani itu kita terima, otomatis Tuhan memberikan juga berkat jasmani. Sebab itu tambahannya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi anak sekolah minggu kita harus mengerti sejak kecil, ya. Apa yang harus kita terima kalau kita mau ditambah berkat sama Tuhan? Kita mencari kerajaan surga dengan kebenarannya, Apa sih kebenaran? Kebenarannya kerajaan surga. Kebenarannya kerajaan surga itu bahwa Yesus telah turun ke dunia menjadi manusia dan menebus manusia untuk nanti dibawa, setelah ditebus, diangkat ke dalam rumahnya kembali di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam kerajaan surga itu isinya orang-orang benar, ya, bukan orang munafik, bukan orang sombong, bukan orang yang tidak setia, tetapi kerajaan surga dan kebenarannya yaitu apa, katakan kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi kebenaran, tidak ada firman Tuhan yang berisi dusta. Apa yang dikatakan Yesus itu yang terjadi di setiap kehidupan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sekarang Tante Rus mau kasih tahu kenapa Petrus ini diberkati Tuhan. Tadi Petrus kan diberkati, ya. Nah, Tante Rus catat ada 4 di ayat 4 itu karena Petrus itu dengaran. Ini pertama, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang yang dengaran, ya. Kalau dengaran itu artinya mendengar, dimasukkan, lalu melakukan, itu dengaran. Tapi kalau dengar tok, itu ya sudah dengar aja, kalau sudah jadi lupa firman Tuhan. Seperti kenapa Tuhan kasih kita telinga 2? Iya, kalau telinganya 1 cuma dengar gitu aja, ya, dengar. Tapi Tuhan kasih kita telinga 2
Jadi isinya dengaran. Ya, 1 Petrus diberkati karena Petrus dengaran, itu ayat yang keempat. Lalu Petrus yang kedua, taat dan melakukan. Ya, itu ayat yang kelima tadi ya kita baca. Petrus selalu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini masih anak-anak, kadang-kadang masih apa ya, bahasa Jawanya itu ngenyang. Ya, misalnya, ayo pagi-pagi bangun kita berdoa misalnya. Masih siang-siang kan nggak apa-apa, yang penting kita berdoa. Contohnya seperti itu ya. Ayo kita dengar-dengaran kepada orang tua, harus takut orang tua. Kalau misalnya dipanggil Ishak, contohnya ya, langsung datang ya. Nah, tapi kadang-kadang kan enggak, Ishak datang tapi dengan ngomel. Ada apa sih panggil-panggil terus? Nah, ya contoh, tapi Ishak enggak seperti itu ya. Saya punya cucu namanya Ishak, orangnya baik, dia dengar-dengaran, taat. Taat itu artinya mau melakukan. Yang ketiga, Petrus ini kalau punya berkat, ya Petrus nggak medit. Kalau tadi Petrus medit, dia tenggelam bersama berkatnya. Nah, berapa yang didapat ikannya? Berapa perahu? 2 perahu. Coba kalau diisikan ke perahunya Petrus, wah Petrus nggak jadi makan ikan ya. Tapi Petrus tenggelam bersama berkatnya. Tapi Petrus ini orangnya suka berbagi, sebab itu dia diberkati oleh Tuhan. Nah, demikian juga kalau kita mendapat berkat, berkat itu bukan untuk kita sendiri, tapi kita juga harus belajar berbagi ya. Ada loh di luar sana ya yang mengatakan berkat yang kamu terima itu bukan untuk kamu sendiri, tapi juga untuk dibagi. Nah, seperti itu Tuhan juga mengajar kita untuk saling mengasihi dan saling memberi. Itu ya kuncinya supaya diberkati oleh Tuhan. Lalu yang keempat, ini kalau sudah diberkati, Petrus tidak sombong. Iya, tadi Petrus katakan setelah mendapat berkat begitu banyak. Nah, orang yang dekat kepada Tuhan itu semakin diberkati, dia semakin merasa, aduh Tuhan, siapa sih saya? Seperti itu anak-anak ya, bukan tambah sombong. Oh ini loh karena aku suka berdoa, karena aku suka menyanyi, karena aku rajin ke gereja, karena aku suka membalas. Bukan seperti itu sombong anak-anak ya. Tapi semakin diberkati tanpa banyak kata, dia mengucap syukur kepada Tuhan, terus merendahkan diri. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ya. Berkat papa mama lain dengan berkat anak-anak ya. Kalau anak-anak masih sekolah, diberkati dalam sekolahnya, pikirannya menjadi anak-anak pintar. Semakin menjadi anak pintar, semakin setia kepada Tuhan. Itu contohnya orang tidak sombong ya. Tapi semakin diberkati, semakin pintar misalnya, tapi semakin gak setia pada pelayan Tuhan ya. Tapi Petrus mau melakukan firman Tuhan. Di situ Petrus diberkati oleh Tuhan. Apa berkat yang diberikan Tuhan selanjutnya? Petrus bukan hanya menjadi penjala ikan biasa, tapi Petrus menjadi penjala manusia. Ada cerita di dalam firman Tuhan, sekali khotbah Petrus memenangkan 3.000 jiwa. Banyaknya ya jiwa yang didapat oleh Petrus. Semua adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Petrus dengar-dengaran, Petrus taat, Petrus tidak medit, Petrus tidak sombong. Nah, orang-orang yang seperti Petrus ini nanti yang akan dipakai oleh Tuhan. Ayo kita akan mencontoh, walaupun Petrus orang biasa ya, tapi dia bisa melakukan apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena Yesus itu adalah firman Tuhan. Seperti saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan saat ini kepada kita untuk mengajar kita? Taat, dengar-dengaran, tidak sombong, suka berbagi, artinya mengasihi yang lain. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, bukan hanya berkat secara jasmani, terlebih berkat secara rohani. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Kalau orang lihat kita begini loh, wih, misalnya contohnya Dea mungkin ya,
Siapa itu? Dea. Oh, anaknya baik ya. Nah, itu salah satu contoh. Oh, anaknya ramah ya. Nah, ya, itu menjadi berkat secara rohani. Puji Tuhan, satu ayat lagi bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dipanggil mendekat. Artinya yang setia kepada Tuhan. Kita baca Mazmur 65 ya. Mazmur 65 ayatnya kelima. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir ya. Kita baca Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang kaya, tidak berbahagialah orang yang ganteng atau cantik, tidak. Karena orang yang ganteng dan cantik itu kalau tua sudah menjadi keriput, jadi jelek. Tapi Tuhan katakan melalui Raja Daud, berbahagialah orang yang engkau pilih. Nah, diapakan sama Tuhan? Dipilih, bukan dipanggil, dipilih. Untuk apa? Dipilih, disuruh mendekat. Artinya dipanggil, dipilih untuk mendekat kepada Tuhan, artinya setia kepada Tuhan. Dan untuk apa? Diam di pelataran rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan itu ya, ya di gereja ini ya, kita setia ke gereja. Apa berkatnya? Menjadi kenyang ya dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Iya, kita itu akan dikenyang kalau kita setia pada Tuhan, disuruh Tuhan untuk mendekat pada Tuhan, kita menurut firman Tuhan, kita setia di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan membuat kita kenyang. Ya, saat ini banyak orang yang kelaparan, ya, banyak orang yang tidak bekerja. Tapi kalau kita mau mendekat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Nggak tahu Tuhan itu memberi berkat lewat apa saja. Yang penting Tuhan menjamin dan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayo, mulai dari kecil, apapun keadaan kita seperti saat ini, walaupun kita hanya bisa beribadah di gereja, kita tetap setia ya, kita mengikuti ibadah sama seperti ini. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri, kita nyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita angkat tangan kita. Untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus tolong kami untuk
setia, taat, dengar-dengaran untuk dapat melakukan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang dapat mendidik kami, menasehati kami untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan, jika mau kami bisa melakukan segala sesuatu, jika kami menurut akan perintah-Mu, maka Tuhan akan menyediakan kepada kami berkat yang berkelimpahan, bahkan apapun yang Tuhan berikan kepada kami sampai tidak dapat kami hitung. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Di dalam dan di situasi tengah-tengah apa yang sedang bergejolak di dalam dunia ini, tetapi kami yang yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kami dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami simpan di dalam hati kami dan menjadi harta yang sangat berharga selama kami masih hidup di dalam dunia, bahkan menerangi setiap jalan kami, kemanapun kami berjalan. Tuhan bersama-sama dengan kami melalui firman yang ada di dalam kehidupan kami. Roh-Mu menerangi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ayo, kita mau memberikan persembahan. Ya, yang ada di sini kita berikan persembahan, tapi yang di rumah persembahannya tolong dikumpulkan. Nanti setelah kita bertemu di gereja, persembahannya akan kita berikan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan Sampai Masa Tuamu. Sudah kita nyanyikan refnya saja. Terima kasih Yesus untuk membuat kehidupan rohani kami menjadi bertumbuh dan menjadi besar serta berbuah-buah di hadapan Allah, karena Tuhan sendiri yang menjadi pokok bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, jangan Kau biarkan kami, jangan Engkau lepaskan kami, tetapi mari Tuhan Engkau panggil kami semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, agar kehidupan kami menjadi kenyang di dalam rumah Tuhan, baik kenyang secara jasmani oleh karena berkat-berkat jasmani, kenyang secara rohani karena Tuhan memenuhkan kami dengan kuat kuasa firman Tuhan sendiri. Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami yang sebentar kami yang ada di sini hendak pulang, tetapi yang di rumah kami juga akan melakukan segala kegiatan masing-masing, tetapi kami
percaya dan yakin bahwa Engkau sudah bersama-sama kami, melindungi kami, mengasihi kami, memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa negara kami Indonesia ini terbebas dari apapun yang membuat bangsa kami menjadi terpuruk. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai.